kita harus mau berkeringat, kemudian menurunkan ego, menurunkan gengsi. Gengsi itu adalah hantu terbesar bagi seseorang untuk bisnis street food ya. Kita harus melibatkan yang maha kuasa untuk setiap ikhtiar kita, wajib gitu. Kemudian customer yang hipnotis juga ada, karyawan dibuat kalut dan sebagainya, gitu. Terus dia pergi gitu aja, tapi mengambil aset aja, handphone biasanya. Kita di pinggir jalan, sementara tidak ada yang mengawasi. Kerugian pertama yang sering itu adalah kebobolan kios, pencurian gas. Gas itu udah kayak kacang goreng aja. Saya sendiri namanya Ari ya, tergabung sama Planet Street Food. Nah, Planet Street Food itu adalah usaha keluarga sih, yang inisiatornya itu adalah anak-anak, dan kebetulan saya sendiri adalah ya sebagai ibu yang sebagian besar keluarga tuh menganggap ibunya tuh kan paling bisa terkait kuliner. Akhirnya saya sedikit ditarik untuk terlibat di situ. Tetapi basically semuanya itu adalah dimotori oleh anak-anak. Dari pertama ide apa ya yang perlu launching yang sekiranya masyarakat mau menerima dan sebagainya, itu semuanya pure anak-anak sih. Terus kemudian kebetulan sekarang di kue lumpur bakar. Kenapa kita memilih kue lumpur bakar? Karena makanan ini kan otentik ya. Kalau otentik itu long lasting. Jadi nggak cuma waktunya booming, enggak gitu, long lasting. Dan makanan otentik tuh selalu punya penggemarnya tersendiri gitu. Kebetulan keluarga kami itu orang Jawa Timur. Nah, keluarga kami orang Jawa Timur. Terus kenapa kue lumpur Sidoarjo itu? Karena anak saya kuliah di UNER. Nah, Sidoarjo, Surabaya itu kan ada satu wilayah gitu kan, kayak Bekasi, Jakarta, Depok itu sangat dekat sekali gitu. Kemudian pas waktu masa pandemi, kuliah semuanya online. Anak saya kuliah di UNER ya, kuliah online. Kemudian dia cari-cari apa sih potensi yang di sana yang bisa diambil gitu di luar masa-masa perkuliahan. Jadi memang mode-mode anak saya kalau kuliah itu ya nggak cuma kuliah toh. Kuliah dia juga harus melakukan sesuatu. Dan karena kebetulan kuliahnya udah jauh di sana ya, dia pengen tahu lebih banyak apa potensi yang ada di sana gitu. Yang memang cita-citanya akan kembali ke Jakarta, ke Jakarta, ke Jabodetabek, sehingga apa ya potensi di sana yang bisa kita kembangkan di Jabodetabek. Ternyata kue lumpur bakar karena memang tesnya itu premium ya, itu bisa diterima dengan baik dan alhamdulillah banyak banget yang suka. Saya tuh kuliahnya di Fakultas Kedokteran Hewan ya, tapi terus ya sudah tidak terpakai dari awal itu sudah tidak terpakai karena saya perantauan murni kan. Saya harus ikut suami tugas ke sana sini saya. Jadi saya bukan wanita karir. Setelah dari dunia kampus itu saya benar-benar ibu rumah tangga yang ngurus anak tanpa bantuan siapapun. Nah, itu profesi terbesar saya malahan. Jadi latar belakang saya itu mungkin lebih cenderung ke mensupport pola pikir gitu ya. Pola pikir saya tidak harus diam, saya harus tetap jadi motor motivasi anak-anak saya. Pertama kalinya itu kita
masak sendiri, terus kemudian kita bikinkan tester ke ibu-ibu majelis taklim, karena kan target kita itu adalah ibu-ibu. Karena sebelum bisnis yang sebelumnya itu kan remaja, pemuda. Sekarang kita targetnya ibu-ibu. Kenapa kok targetnya ibu-ibu? Itu karena keuangan keluarga itu yang megang ibu-ibu. Jadi kapan mereka harus mengeluarkan budget untuk jajan, untuk suguhan dan sebagainya itu di bawah kendali ibu-ibu, sehingga itu diharapkan impact-nya positif terhadap bisnis kuliner kita. Itu latar belakangnya kenapa kita ngambil segmen kue otentik, kue lumpur bakar dan sebagainya gitu. Dan ternyata memang iya, alhamdulillah terbukti gitu, teori-teori itu banyak yang menyambutnya dengan pertama kali heran ini apa, kemudian penasaran mencoba, dan setelahnya menjadi edik ketagihan. Setiap kali ada acara pengennya pesennya kue lumpur bakar gitu. Dan sekarang trennya udah untuk oleh-oleh kalau berkunjung ke temen, berkunjung ke orang tuanya atau apa itu hidangan membawanya, tentengannya itu kue lumpur bakar gitu ya. Sebelum-sebelumnya kita ini adalah penikmat kuliner, tukang jajan. Karena kami sekeluarga tidak ada yang pandai memasak, satu pun tidak ada. Pandai jajan iya gitu. Kemudian tapi di tengah pandemi yang luar biasa memporak-porandakan tataran perekonomian rumah ya, semuanya akhirnya, dan kebetulan semua anggota keluarga kan kumpul di rumah. Jadi satu rumah tuh kan full power tuh. Saya punya anak 3 yang dua yang mahasiswa, yang itu masa sih nggak bisa menghasilkan sesuatu. Ini udah seperti seorang kampus, ini udah satu universitas ini. Kamu latar belakang bisnis, anak saya dari bisnis, yang satu sosiologi, yang apa gitu. Apa yang akhirnya ya sudah, kita harus tetap survive. Yang dipilih adalah kuliner. Kenapa kok kuliner? Dan kenapa juga kok pakai konsep street food? Ya karena memang yang paling low budget. Paling low budget. Jadi yang paling bisa dilakukan oleh siapapun itu ya bisnis kuliner street food ini gitu. Karena pangsa pasarnya itu selalu ada ya, selalu ada, dan dia middle up pun itu untuk karakter orang Indonesia itu tidak segan untuk jajan di street food, walaupun kesehariannya mungkin dia jajannya di mall, di PIM, di apa-apa, tapi untuk karakter orang Indonesia itu masih melipir jajan, beli minuman, beli apa tuh minggir. Jadi sesuatu yang sepertinya potensial banget ya untuk survive. Dari internal dan eksternal itu selalu ada ya kerugian ya. Kerugian itu biasanya selain penjualan tiba-tiba drop gitu ya, penjualan tiba-tiba drop karena memang kondisi ekonomi sedang tiarap saat ini ya. Jadi kita harus bermain cantik untuk logistik kita. Jadi kita harus sudah mempunyai blueprintnya gitu ya. Tanggal sekian sampai tanggal sekian itu trennya kita harus masak seberapa, itu biar menghindari kerugian tidak terlalu banyak. Tapi kerugian yang sifatnya tidak terkait bisnis sendiri, tetapi sifatnya accident gitu ya, seperti kecurian dan sebagainya, ya banyak banget. Kita di pinggir jalan, sementara tidak ada yang mengawasi. Kerugian pertama yang sering itu adalah kebobolan kios, kecurian gas. Gas itu udah kayak kacang goreng aja, kacang goreng, dan kita nggak bisa nge-track
dan bertanya dan mengadu ke siapa itu nggak bisa. Kalau untuk sekian itu nggak bisa. Pernah kita mengadukan ke Babinsa setempat, ya sudah seperti laporan saja, tapi penangannya seperti apa kita nggak bisa berharap banyak lah. Kemudian kalau dari karyawan sendiri, ya beberapa kali juga ada sih karena ada banyak kios ya, itu seperti omset tidak disetor. Omset tidak disetor, kemudian fasilitas kan dikasih handphone gitu kan, gitu dihilangkan, entah itu hilang beneran atau enggak dan sebagainya gitu, karena terlalu sering biasanya rekod anak ini tidak bisa dipinjemin handphone, itu biasanya feeling kita udah ada, jadi kita nggak ada fasilitas gitu kan. Ada anak yang memang dapat kita full support, dapat pinjaman motor, pinjaman handphone, yang kuliah itu pinjaman laptop, apa-apa itu juga ada. Jadi kita kalau sudah terjun di seperti ini, kita feeling kita lama-lama hidup deh, lama-lama ternyata oh begini gitu. Jadi karyawan yang tidak setor itu ada, kemudian customer yang menghipnotis juga ada. Menghipnotis itu ada, jadi datang kemudian membuat keriuhan di kios, pesen gitu ya, pesen 100 pieces gitu kan. Nah 100 pieces karyawan seneng dong ya, karena kan dia menghitung, oh berarti komisiku nambah nih, ada pesanan banyak begitu kan, dengan varian yang bermacam-macam. Aku pengen yang 5 original, 5 itu, akhirnya dibuat kalut, karyawan dibuat kalut dan sebagainya gitu. Akhirnya handphonenya dipinjem dong, handphone kios atau dipinjem dong gitu, terus dia pergi gitu aja. Itu juga sering. Jadi kalau orang datang hipnotis tidak mengambil uang tapi mengambil aset aja, handphone biasanya. Kemudian kayak orang nolong beliin gas gitu, ternyata gasnya nggak balik, atau yang begitu-begitu sangat sering banget. Itu tantangan untuk food street, karena kita kan nggak ada satpam khusus yang mengamankan kios kan gitu. Walaupun sebetulnya kalau untuk di food street gini tuh ada pengelola lingkungan, kalau orang melihat pengelola lingkungan itu ya mungkin keamanan setempatnya itu ada gitu, yang pandai-pandainya kita menjalin kerjasama aja dengan mereka. Jadi harus silaturahmi lah, jangan sampai pada suatu titik kita jangan cari perkara dengan keamanan lingkungan setempat, karena bisa berabe, urusannya panjang dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa malah mereka jadi partner kita gitu. Minusnya karena sebagian besar street food ini kita tidak mempunyai lokasi sendiri ya, sewa bukan lokasi ruko milik kita sendiri dan sebagainya. Itu kendalanya, kita tidak ada rasa aman untuk terus bisa berada di lokasi tersebut gitu. Bisa aja 3 bulan, 4 bulan kondisi sedang bagus-bagusnya, kemudian pemilik lahan, pemilik lokasi bilang, maaf tidak bisa meneruskan ya, mau dipakai sendiri. Itu sudah problem yang dari tahun 2001 sampai sekarang itu, kendala kita tuh selalu bertemu dengan hal seperti itu. Seperti itu. Tapi ya kita itu sebuah tantangan tersendiri ya. Jadi kita lincah, harus lincah gitu, dan harus menjalin komunikasi dengan, kalau di sini tuh sepanjang jalan di sini. Jadi kalau di sini ditutup bisa agak geser ke sana, agak geser di sana begitu ya. Mungkin
itu sebuah, setelah tadi ada minusnya ya kita harus berpikir bagaimana jalan keluarnya kan. Kebetulan range karyawan kita itu luas sekali ya, kebetulan dari Planet Street Food sendiri itu ada berarti 19 ditambah 7 itu 26 kios ya. Range-nya itu luas banget. Dari anak yang tidak bisa baca tulis, yang cuma kelas 2 SD itu ternyata lulus jebolan kelas 2 SD itu belum bisa baca tulis loh. Untuk anak sekarang itu masih sampai mahasiswa. Nah, itu semuanya sekarang ini ada di tim kami gitu. Dan memang kebetulan yang paling banyak itu ya dari tingkat pendidikan SD, SMP begitu. Nah, sebuah hal yang sangat menantang bagi kami pengelolanya ya untuk berinteraksi dengan mereka, mengupgrade mereka, kemudian mengajari customer satisfaction, terus kemudian mengajari tentang SOP dan lain sebagainya. Yang notabene mereka latar belakang sebelumnya itu adalah banyak yang anak-anak jalanan, pengamen. Saya punya karyawan tuh 2 pengamen. Terus kemudian satu lagi manusia silver. Nah, itu kan SOP-nya kan sangat berbeda sekali dengan dia harus bekerja di kuliner gitu kan. Kita harus mengajari, kemudian cara mereka ngomong, melayanin orang dan sebagainya itu sebuah tantangan tersendiri. Tapi ternyata mereka tuh sangat adaptif loh kalau kita merangkulnya tuh dengan baik gitu. Merangkulnya itu dengan baik itu sangat bagus gitu hasilnya, alhamdulillah. Jadi sementara ini kita ngambil karyawan itu lebih banyak dari Facebook. Loker Depok 22 gitu. Kan ada tuh di grup Facebook tuh. Setiap kali saya ngiklan cari pegawai itu handphone saya sampai hang. Karena bener-bener ratusan orang yang apply gitu, inbox apa. Makanya saya tidak pernah memberikan nomor WA. Karena akan sangat chaos, karena kan mereka dari latar belakang yang bermacam-macam kan, berbeda-beda begitu. Kendalanya karena kita karyawannya itu adalah dari latar belakang pendidikan yang SMA jarang, malah SMP sebagainya, itu tertib administrasinya yang kurang. Jadi kepemilikan KTP dan sebagainya itu sangat perlu bimbing banget gitu, perlu ditanganin gitu banget. Seperti kemarin itu saya mengantarkan 2 karyawan kita untuk mencari KTP, padahal umurnya udah 19 tahun gitu ya. Kamu belum KTP? Enggak loh, gimana cara ngurusnya? Dia udah nggak memperdulikan itu karena bukan hal yang penting menurut mereka kan, karena untuk bertahan hidup aja udah lumayan susah. Kue lumpur bakar Umi itu masih blue ocean ya, masih pasarnya tuh masih biru, masih sangat luas banget gitu, sangat luas banget itu masih. Kalaupun saya bikin di sini itu akan bikin lagi 3 kilo di sebelah jalan sini aja masih menyerap gitu. Jadi kita kalau ada kue lumpur dengan brand lain dan sebagainya itu nggak menjadi sebuah ancaman tersendiri, karena memang semua orang mesti akan tahu semua orang tuh punya fanatisme masing-masing kok. Lidah seseorang itu nggak bisa di-drive. Yang ini paling enak, yang itu nomor 2 enak ya enggak. Semua orang tuh punya selera unik masing-masing, yang punya kenyamanan masing-masing untuk belanja di mana. Jadi tidak masalah, kita justru akan semakin banyak kue lumpur di brand lain. Saya malah yakin akan berimpact positif terhadap kami.
karena kan kue lumpur bakar ini kan masih sangat asing, jadi semakin banyak orang ternotis gitu kan, di sana ada kue lumpur bakar apa sehingga pas waktu ketemu kue lumpur bakar Umi, oh iya ini juga kue lumpur bakar gitu. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa, ya lebih banyak tumbuh malah lebih bagus bagi kami gitu. Sebagian besar kita dibesarkan oleh teman-teman konten kreator seperti banyak gitu. Itu terima kasih banget, saya mengucapkan terima kasih banget untuk para teman-teman konten kreator yang seneng mereview makanan-makanan ya, karena itu sangat membantu sekali gitu. Selain itu kami juga secara mandiri membuat marketing di sosmed kita, kan ada IG, kemudian TikTok, terus kemudian marketing yang karena pangsa pasar kita itu kue lumpur bakar itu banyak yang orang yang sudah tidak bermain sosmed loh. Kayak ibu-ibu majelis taklim, kemudian kantor-kantor di Deplu, kemudian di Departemen Pertahanan dan sebagainya, itu banyak yang nggak bermain sosmed, sehingga kita sering datang tiba-tiba mengantarkan tester gitu, dan itu adalah kewajiban dari kami. Jadi mitra-mitra itu biar kena efek positifnya, tetapi dari pembiayaan marketing kita ngeblas. Kalau di daerah sini gitu ya, itu saya biasanya ngeblas untuk sini kan ada lab school, ada sekolahan-sekolahan apa-apa gitu, itu kita memberikan tester-tester di target-target pasar, sehingga ada impact-nya terhadap itu juga bisa ditiru untuk pelaku-pelaku usaha lainnya ya. Semuanya, setiap kali orang melakukan sebuah bisnis kuliner pasti udah memikirkan deh targetnya siapa gitu, karena pasarnya itu masih sangat terbuka luas sekali ya. Kita membuka peluang teman-teman untuk bergabung gitu ya. Untuk terkait pembiayaan itu kita tidak saklek, jadi tidak menetapkan sebuah harga, karena kita sangat fleksibel. Kita bertanya kepada mitra yang pengen bergabung kita tuh, kamu sudah punya apa? Aku sudah punya gerobaknya dan sebagainya, oke gitu. Kamu sudah punya, aku udah punya freezer, oke. Jadi nggak perlu kan kita support apa. Jadi yang kita support hanya peralatan masak, karena peralatan masak kan unik banget, tidak bisa dijual di pasaran karena memang nggak ada. Kita sendiri membuat pesan secara khusus ke pengrajinnya kan, itu yang kita support, dan sudah mereka bisa running gitu. Satu ini yang sudah berjalan itu di Bogor, dia punya kios nganggur, udah punya gerobak dan lain sebagainya. Jadi malah justru hanya butuh banner aja, stand banner, peralatan dan sebagainya, itu ya silahkan kamu ngeluarin sendiri. Ini ada stroke banner, kamu bayar bannernya, stroke itu, jadi malah nol kemitraan. Gengsi itu adalah hantu terbesar bagi seseorang untuk bisnis street food ya. Gengsi terbesar itu harus benar-benar dimatikan. Setelah itu ya kita harus memang lebih mau berkeringat gitu. Tidak ada usaha yang enak gitu langsung jadi dan sebagainya. Seperti mungkin seorang Rafathar pun deh, itu tuh kalau berusaha juga dia harus bagaimana pandai manajemen apa-apa gitu. Apalagi untuk level bisnis yang masih street food gitu ya, kita harus mau berkeringat, kemudian menurunkan ego, menurunkan gengsi, dan lebih lebih smart aja, lebih lincah. Jangan jadi anak mageran, udah nggak musim sekarang jadi anak mageran itu. Apapun latar belakang pendidikannya itu, walaupun dia sarjana dan sebagainya, kita kenyataannya sekarang UI kemarin wisuda ribuan orang, semuanya sedang setelah 1 minggu wisuda apply
lamaran di mana-mana, berbarengan dengan UPN ribuan orang berbarengan. Itu berapa coba dalam satu minggu aja orang mencari pekerjaan. Apakah akan diam saja kalian? Jadi harus berbuat sesuatu. Ayolah, kalian bisa gitu menjadi jalan keluar untuk teman-teman yang lainnya itu untuk bisa survive gitu. Usaha tidak mengkhianatin hasil. Itu ternyata tidak semudah itu kan. Kita harus melibatkan yang maha kuasa untuk setiap ikhtiar kita. Wajib gitu. Tetapi melibatkan kekuatan yang paling besar yang bisa mempermudah jalan bisnis kita, rencana kita ke depannya itu adalah hukum wajib pertama kali yang harus kita miliki. Jadi kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, tidak bisa mengandalkan hanya brilian ide-ide kita tuh sangat banyak, relasi kita yang banyak, tidak sama sekali. Kita harus melibatkan yang maha kuasa. Kalau dalam misalnya Allah Subhanahu wa taala yang paling bisa menentukan gitu. Jadi termasuk saya ya, itu tidak berprinsip usaha tidak mengkhianati hasil. Enggak, saya pernah terjebak di situ. Terjebak di quote itu sehingga saya berusaha capek, kecewa. Udah kekecewaan itu kan kontraproduktif kan, marah kemudian dan lain sebagainya. Tetapi ternyata usaha berhasil itu harus melibatkan yang paling bisa menentukan, yaitu yang maha kuasa.